Berjualan produk Oriflame di masa pandemi memang lebih menantang dari biasanya, tetapi bukan tidak mungkin karena Oriflame produknya mengikuti tren pasar, bervariatif, selalu ada produk-produk baru setiap bulan, promo-promo yang diadakan pun selalu berganti-ganti, serta banyaknya program pendorong minat belanja yang menarik setiap bulan. Di video ini saya akan sharing beberapa hal yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk memudahkan berjualan Oriflame di masa pandemi ini. Merasa susah banget ya jualan Oriflame ini, produknya mahal-mahal dan orang sekarang lebih mementingkan makanan daripada buat beli kosmetik. Kalaupun ada yang mau beli, selalu minta kredit, kan saya nggak ada modal. Sedangkan kalau mau cari orang lain, aku orangnya pemalu, temannya sedikit, sehari-hari cuma di rumah, bantu orang tua atau ngurus rumah tangga. Nah, tantangan-tantangan inilah yang sering kali saya dengar dari downline, baik di jaringan saya maupun member-member di jaringan lain. Mari yuk kita bahas sama-sama. Pertama, soal produk Oriflame yang mahal-mahal. Sudah tahu belum kenapa produknya mahal? Memang produknya seharga sekian karena proses produksinya juga lewat uji coba yang panjang. Dan setiap produk dibuat supaya aman dipakai semua orang. Limbahnya pun aman untuk di tanah dan di laut. Sebelum menawarkan produk, lebih baik tahu latar belakang pembeli. Jangan asal menyodorkan katalog aja, kemungkinan besar bakal ditolak. Misalnya, setelah kita tahu kalau orang tersebut kerjanya di kantor yang ruangannya ber-AC misalnya, bisa ditawarkan pelembab body lotion. Atau kalau tahu sehari-harinya di rumah ngerjain pekerjaan rumah tangga, bisa ditawarkan perawatan kaki. Tawarkan yang sekiranya pembeli mampu beli tanpa harus kredit. Kadang ada pembeli yang merasa gengsi, lalu beli produk banyak dan mahal-mahal. Biasanya kalau aku ada pembeli yang seperti itu, aku ingatkan, lagi butuh banget nggak? Ini kan di masa pandemi ya, mungkin kalau belum begitu butuh, yang ini nggak usah dulu nggak apa-apa loh gitu. Bukan menolak rezeki, tetapi dengan begitu pembeli akan merasa kita perhatian dengan mereka, bukan hanya kita pengen mengambil keuntungan dari mereka. Supaya mereka nggak beli produk hanya karena lapar mata lalu menyesal, terus akhirnya malah nggak mau beli lagi sama kita. Dan walaupun masa-masa pandemi, ternyata semakin banyak orang membutuhkan produk-produk perawatan tubuh loh. Mungkin karena udah nggak pernah nyalon atau mau ngisi waktu di rumah sambil ngerawat kulit atau yang lainnya. Oh iya, biasanya aku suka kasih hadiah-hadiah kecil ke teman supaya mereka coba produk Oriflame dan akhirnya selanjutnya beli produknya kalau mereka suka. Terus gimana kalau udah kasih hadiah tapi ternyata mereka nggak pernah beli? Ya udah ikhlas aja, berarti belum rezeki kita gitu aja. Tips berikutnya kalau pembeli minta kredit adalah jujur aja kalau kamu memang nggak punya modal buat kreditin. Kamu jualan karena pengen ngumpulin uang buat nambah penghasilan. Tawarkan aja produk yang sesuai kemampuannya tanpa harus kredit. Kalau pembeli minta bayar pas gajian yang biasanya akhir bulan, ya kalau gitu tawarkan orderan awal bulan depan. Paham ya maksudnya? Jadi tawarkan produk katalog bulan depan supaya akhir bulan ini ketika pembeli gajian, dia bisa bayar dulu ordernya. Lalu awal bulan depan kamu orderkan ke Oriflame. Aman dan awal bulan biasanya stoknya masih banyak tersedia. Selanjutnya tips jualan yang lainnya bisa kita beli produknya dulu, baru kita tawarkan ke pembeli. Kalau ada modalnya ya, ini dengan syarat kita sudah tahu pasarnya. Jadi jangan asal beli buat stok, akhirnya nggak bisa jualin, malah jadi sia-sia dan rugi. Contohnya, di lingkungan ibu-ibu arisan suka pakai lipstik. Jadi awal bulan kita beli lipstik-lipstik promo yang warnanya kira-kira mereka suka, baru ditawarkan setelah barangnya ada. Ini bisa dilakukan untuk nyiasatin produk-produk diskon besar atau harga di bawah 50.000 yang biasanya cepat habis atau OOS alias out of stock. Kalau kita nunggu ada orderan baru diorderin, keburu habis, malah pembelinya kecewa kan? Katalog bulan depan juga sudah bisa dilihat sejak awal bulan ini. Jadi, kita bisa juga menawarkan dulu produk-produk katalog untuk bulan depan. Supaya awal bulan depan saat stok masih relatif banyak, kita sudah order. Nah, untuk yang pemalu dan tidak punya banyak teman ya, biasanya kan aku kan nggak enak kalau mau nawar-nawarin, terus aku kan punya temennya sedikit. Nah, itu caranya bagaimana? Ya harus perbanyak teman-teman gitu. Terus caranya gimana? Caranya minta dikenalin. Kalau aku biasanya aku tanya, kamu punya saudara nggak? Nah, aku boleh dong minta
nomor HP-nya gitu. Atau lewat Facebook ya, lewat sosial media. Kita join komunitas di grup Facebook yang banyak orang share nomor WA, biasanya di grup jualan mereka saling bertukar WA, nomor WA. Nah, dari situ kita bisa nambah kontak mungkin, atau grup yang sekota, misalnya grup kota apa biasanya mereka ada menyediakan forum untuk saling bertukar nomor untuk menambah kontak. Terus setelah menambah kontak, inbox aja salam kenal untuk nambah teman dan cerita aja keseharian kita dan kita tempat tinggal di mana. Kemudian kalau berjualan jangan langsung nawarin, tetapi lewat status-status, buat semenarik mungkin supaya orang penasaran dan bikin mereka keracun untuk beli. Tapi gimana kalau sudah banyak nawarin orang tapi nggak ada yang mau beli? Teman-teman, rezeki setiap orang itu beda-beda. Tuhan bisa melihat kita dari usaha, hati kita, dan juga amal perbuatan kita mungkin ya. Entah itu karena mungkin teman kita kurang banyak, atau usaha kita yang kurang maksimal, atau caranya yang belum cocok dengan kita, atau memang belum dikasih rezekinya. Kita sendiri yang lebih tahu tentang apa yang terjadi sama diri kita. Jadi jangan menyalahkan apapun atau siapapun, bahkan diri sendiri. Kita introspeksi diri, cari tahu masalahnya di mana, cari solusinya, bisa dengan diskusi, dengan upline ataupun dengan teman juga. Kalau kita belajar terus, cari cara-cara promosi atau kata-kata yang pas buat kita dan menarik calon pembeli, pasti deh rezeki itu bakal ada aja. Ini contoh aku berjualan hanya lewat status ya, tanpa nawarkan secara jalur pribadi. Aku menceritakan kalau produk ini diskon besar, favorit banyak orang dengan aroma yang seperti ini. Dan kalau mau order harus buruan di list supaya nggak kehabisan nantinya. Ternyata responnya luar biasa loh. Aku dapat orderan hampir 40 biji hanya untuk satu macam produk ini aja. Jadi teman-teman pelajari produknya, sering-sering ceritakan produknya, dan bikin penonton itu merasa aku harus ikut beli nih, jangan sampai ketinggalan. Nah seperti itu. Semoga bermanfaat tips-tips jualan dari saya ini, semangat di masa pandemi untuk tetap punya penghasilan di masa yang tidak pasti ini.